Apakah ada orang yang bisa bercakap-cakap dengan jin? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena ilmu dan imannya. Tolong setelkan mikrofon nih berdenging-denging story. Pertama, karena ilmu dan imannya, macam Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa dia bercakap dengan jin ifrit. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina, qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Yang kedua, dia mungkin bisa berkonsultasi dengan jin karena dia punya jin. Jadi kalau ada orang bisa menengok jin, bangga. Ustaz Somad, ya, saya ini bisa menengok genderuwo, bisa menengok suster ngesot, bisa menengok bapak mesti ruqyah. Karena saya tengok ini bukan karena iman dan amal solehnya, tapi jin itu sudah masuk ke mata dia. Kalau ada anak kita mengaku nangis-nangis, dia selalu menengok, jangan bilang dia mengada-ngada. Boleh jadi jin sedang masuk ke matanya, maka dia di ruqyah syar'iyah. Apakah mengenal Allah cukup dengan menghafal Asmaul Husna? Saya tak katakan menghafal. Jelas-jelas tadi saya katakan ikuti pengajian Asmaul Husna jam 10 pagi Sabtu. Udah dijelaskan sedetail-detailnya. Di mana pengajiannya? Di bawah. Di bawah tuh sekarang tempatnya hebat, megah, mewah, macam hotel bintang 5. Ustaz udah masuk? Belum lagi. Tahu dari mana? Nengok di Facebook. Ikut pengajian Asmaul Husna. Yang ngaji pakar tafsir, ikut. Kalau kita diundang doa syukuran di rumah bandar narkoba, bagaimana Pak Ustaz? Tak usah datang. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, tolak dengan tangan. Hei narkoba, berhenti pakai tangan. Kalau tidak kami pukul nanti. Kalau tak sanggup karena dia preman, pakai mulut, berhenti. Pakai mulut pun tak sanggup, pakai hati. Jangan ikut, embargo dia. Wazalika at'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Begitu tak ada orang datang, dia heran. Kenapa mereka tak datang? Ini makanan sudah banyak, kenapa tak datang? Karena ente bandar narkoba. Aku salah. Dia sudah tahu dia salah, datang. Ustaz pun datang beramah-ramah pula dengan dia. Allah, panjangkanlah umur bandar narkoba ini ya Allah. Tak betul perbuatan, batil. Kita tadi mengkaji husnuzan. Apakah kita perlu husnuzan pada pemerintah kita sekarang, Pak Ustaz? Mancing-mancing nampak Apa pula husnuzan? Ulama dikriminalisasi, perampok dibiarkan, pengkhianat dilepaskan, yang amanah ditangkap. Mau husnuzan juga itu? Udah tahu saya orangnya mudah dipancing juga lagi. Selama ini saya melakukan kegiatan, saya selalu menelpon sama ibu di kampung minta doanya. Mantap. Adik-adikku yang sedang merantau di Pekanbaru, kuliah, kerja, ada apa-apa telpon ibu di rumah. Jangan sampai emak tuh pergi ke tempat servis HP, Pak tolong HP saya tengokkan. Kenapa kok enggak berbunyi udah sebulan? Anak saya biasanya nelpon. Apa kata tukang servis? HP-nya enggak apa-apa bu. Anak ibu aja tak ingat lagi. Kok bisa dia lupa dengan emak? Kalaulah emak kita tu dulu lupa menyusukan kita agak 2 jam, tak sebesar ini kita sekarang. Kenapa kita bisa lupa sampai 2-3 hari sama dia?